Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, suatu fillah di sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis ilmu yang kita akan mengkaji di pelajaran hadis dan saya sarankan tentunya nanti bagusnya itu mengkaji kitab hadis gitu, salah satunya lah gitu ya, supaya tidak hanya mencari tema gitu ya, karena tiap orang itu beda-beda ya. Kalau untuk mencari tema atau ya, jadi ada yang dia mencari tema karena disuruh mencari tema, akhirnya dia cari di Google gitu ya. Ada yang dia mencari tema, akhirnya dia nulis sendiri. Ada yang mencari tema gitu ya, akhirnya dia bingung apa yang sesuai dengan tema gitu ya. Tentunya liar gitu ya, karena harus menyesuaikan dengan tema gitu. Jadi kalau bahasa guru saya itu ya, Ustaz Eka Permana itu ya, tas saya pengawasan mah temana ti ustadzna we gitu, kedah ti mustamina gitu. Kadang mustami teh liar gitu nya, temana tentang itunya kudu kekinian gitu nya, aduh liar gitu nya, tema kudu kekinian kayak enak nu rame naon gitu nya, tentang naon gitu nya, sana ya nu rame tentang vaksin gitu nya, kayak bahas dari bulan Maret tentang naon gitu nya, bingung gitu nya, kayak April tentang naon gitu nya, tentang Ramadan gitu kan. Jadi kalau misalnya berkenaan dengan emang ada tema yang mudah dibahas, bisa jadi mudah gitu ya gitu. Tapi kalau tema itu agak berat gitu nya, wah bisa jadi si Ustadz menyerah gitu nya gitu. Kita maunya Ustadz ini misalnya gitu ya, kan si Ustadz menyerah karena apa? Karena tema gitu nya gitu. Nah ini gitu ya. Jadi maka kalau kita ingin mengambil ilmu itu didapatkan dari siapa saja ya, yang benar-benar berkapasitas tentang ilmunya, dan juga yang terpentingnya adalah bagaimana itu adalah hak ya gitu, kebenaran Quran Sunnah itu yang paling penting itu ya. Mau temanya apa, temanya ini gitu ya, gitu. Nah, itu saya soalnya punya pengalaman tuh ya, setiap khutbah Jumat ya, teman saya itu ya, ketika misalnya mendadak gitu ya, atau kadang-kadang dia ada jadwal nyari di Google gitu ya, sampai bingung gitu ya, nyari temanya apa gitu ya, nyari tema yang kekinian gitu ya gitu, liar gitu tuh nama gitu ya. Ya gitu. Jadi nanti mending kita mengkaji hadis daripada bingung gitu ya, mau ngebahas apa gitu. Mending kaji hadis, kalau emang kan sekarang jadwalnya kajian hadis gitu ya gitu. Nah itu ya sedikit saran dari saya ya, agar tentunya mudah ke depannya gitu ya. Insyaallah nanti kita jadwalkan hadis apa dulu gitu ya, yang paling gampang, misalnya hadis arba'in dulu ya, silahkan gitu ya, nanti bisa lah gitu kita agendakan tuh ya di setiap Rabu terakhir ya tiap bulannya gitu. Hey,
Ini hadisnya simpel aja lah gitu ya. Saya juga baru ketemu tadi ini hadisnya nih ya, yang enak untuk dibahas nih. Karena setiap kita ya perlu makan ya gitu ya. Gitu. Kalau orang nggak perlu makan itu bukan orang gitu ya. Robot. Kecuali robot ya. Jadi udah gini boy, setiap orang itu harus makan gitu ya. Tapi kita perlu apa untuk makan? Gitu, coba. Sangu. Ya deh. Lepet. Gorengan lah. Telur. Ya deh. Jadi ini bukan pembahasan materi gitu ya. Naon atau korupsi. Ada yang bilang kalau kita mau makan kita perlu uang gitu ya. Ya. Jadi kalau kita nggak dapat uang kita nggak akan bisa makan katanya. Ada yang kalau makan kita harus ada bahan makanannya gitu ya gitu. Jadi harus bikin gitu ya gitu. Nggak usah beli di warung gitu ya. Ada yang makan itu seadanya gitu ya. Yang penting no ayawe gitulah gitu. Apa aja dimakan gitu ya gitu. Sampai di kecap saja gitu ya. Nasi dan kecap gitu ya. Maka di sini ada judul yang sangat pas ya. Bahwasanya setiap kita memerlukan Allah agar kita bisa makan gitu ya. Iya jelas gitu. Jadi setiap kita harus punya keridhaan Allah agar bisa makan ya. Orang tidak dikehendaki, tidak diridhoi oleh Allah untuk makan saat itu, ya tidak akan Allah kasih gitu ya. Sebab apa? Rezeki dari Allah gitu ya, makan dari Allah gitu ya, minum dari Allah ya, pakaian dari Allah, tempat tinggal dari Allah gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita kembalikan semuanya pada Allah, jadi tenang gitu ya gitu. Gak perlu kita pikirkan besok makan apa gitu ya gitu. Maka orang yang bertakwa itu bukan hanya memikirkan makanan dan makanan gitu ya gitu. Bukan hanya memikirkan materi dan materi, bukan memikirkan kontrakan dan sebagainya gitu ya gitu. Mikirkan utang. Jadi orang yang bertakwa itu memikirkan bagaimana apa yang saya dapatkan ini bisa diwujudkan untuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan gitu. Makan untuk bersyukur, ya. Bekerja untuk bersyukur, tinggal untuk bersyukur, ya. Apalagi kan semua pekerjaan untuk bersyukur, kan simpel gitu ya. Kenapa? Dia paham itu dari Allah gitu. Gitu. Bahkan saya itu pernah pengalaman tuh ya, nggak ada apa-apa, saum ya, saum wajib, kalah. Jadi saum wajib tuh ya, pernah saya saum Ramadan nggak ada apa-apa, no ayah gorengan gitunya, no ayah gorengan di dalam lantai, ayahnya gorengan gitunya gitu. Ya udah saya ambil aja gorengan, makan 4 aja gitu ya, alhamdulillah Allah kuatkan gitu. Tuh jadi soalnya kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, simpel sebenarnya ya, gitu ya. Jadi mudah saja. Maka seseorang itu perlu kesadaran bertauhid ya. Karena itu dikatakan ya, wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian itu bersyukur, maka Allah akan meridhoi kalian gitu ya. Jadi tuntunglah ke syukur gitu ya. Hadisnya simpel nih. Ya ibadi kullukum jami'un illa man ad'amtuhu fastat imuni at'ikum. Wahai hamba-hambaku,
setiap kalian adalah lapar. Jadi setiap kita itu selalu lapar katanya. Gitu. Kecuali siapa yang aku beri makan. Tuh. Kata Allah, siapa yang memberi makan? Dia gitu ya. Allah yang memberi makan. Aku yang beri makan, kata Allah. Maka mintalah makan kepadaku. Ya. Pasti aku akan beri makan. Kata Al-Allamah Al-Utsaimin, ini hadis qudsi ini ya, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, sesungguhnya kalian asal para hamba adalah berada dalam kondisi yang lapar karena mereka sama sekali tidak mampu menciptakan sumber makanan yang membuat kehidupan jasad dapat bertahan. Jadi asalnya kita itu kan tidak tahu apa-apa katanya. Ada yang di sini cita-cita jadi koki. Sana koki pangaosan gitu ya. Wis. Koki pangaosan gitu. Koki pangaosan rebo katanya. Ya pengawasan rebo teh bukan hanya diberi minuman tapi makanan gitu ya. Setiap bulan, setiap rebo di Antep. setiap rebo Di Antep. disediakan makanan tuh ya. Profesinya koki makanan gitu ya gitu. Nanti yang ngejualnya DKM gitu ya. Yang membayarnya gitu ya. Yang membayarnya DKM gitu ya. Tapi si ibu ini bertugasnya di kokinya gitu. Kan lumayan tuh ya. Pami pengawasan tiap dinten ya. Bener ya DKM jadi ada ya. Terus saya nawarkan pengawasan tiap dinten tuh ya. Untungnya makanan gitu ya gitu. Jadi ini ketika misalnya orang itu jadi tahu gitu ya, termasuk dia juga tahu cara bikin makanan gitu ya gitu. Gampil lah gitu bikin telur gitulah gitu kan, gampil lah gitu mah ya kan, tahu kita gitu. Nah asalnya kan kita nggak tahu apa-apa, jadi emang benar kata Syekh Utsaimin gitu ya, jadi hamba itu asalnya dalam keadaan lapar nggak tahu apa-apa ya, nggak tahu bikin apa gitu ya gitu, menciptakan sumber dari makanan aja tidak tahu gitu ya gitu. Padahal simpelnya sumber makanan itu ya Allah yang memberi gitu ya. Wasilahnya di mana aja gitu ya gitu. Gitu. Asal halal gitu ya tentu ya. Halal dan thayyib gitu ya. Tuh. Kan kalau min thayyibati ma razaqnakum. Nah, jadi simpel gitu ya. Jadi harus thayyibnya. Gitu. Thayyib itu apa? Baik gitu ya. Baik dari segi caranya dan juga baik untuk kitanya gitu ya gitu. Sebenarnya kalau kita tidak israf itu kebaikan untuk kita setiap kita makan tuh ya gitu. Kalau makanannya gorengan kayak, kalau makanannya terus pedang kayak, kalau makanannya nasi gitu ya gitu. Hanya kita selalu ada pemahaman gitu ya. Tong serting sangu gitu ya. Tong serting gorengan kayak kia gitu ya. Terus serting daging gitu ya. Serting daging gitu ya. Gitu. Kemudian kayak opor gitu ya. Opor teh daging domba. Nah, langsung gitu ya. Daging domba bisik kia nah, kan. Domba Jadi tentunya yang dikhawatirkan itu makanannya gitu ya gitu. Padahal kalau kita mengucapkan basmalah sebelum makan, kemudian kita
juga akhirnya dengan alhamdulillah gitu ya gitu. Ada doanya kan, alhamdulillahilladzi at'amani hada dan seterusnya gitu ya. Tuh, nanti bisa dibaca aja tuh ya. Gitu. Atau cari di Google gitulah doa makan tuh ya. Itu yang sahih itu Allahumma ini at'amani atau apa alhamdulillahilladzi at'amani hada dan itu ya gitu. Jadi itu yang sahih itu ya gitu. Gitu. Maka insya Allah gitu ya, yang namanya penyakit itu kan karena kita berlebihan israf. Nah itu baru sebenarnya ya penyakit berlebihan gitu. Gorengan tong seueur teuing gitu ya. Sanggu tong seueur teuing gitu ya. Sanggu tong seueur teuing gitu ya. Jadi kalau seseorang itu sudah israf berlebihan baru itu mudarat ya. Nah, asalnya mah apa? Asalnya itu bermanfaat makanan itu ya gitu. Jadi yang dikatakan Allah dalam surah Al-Waqiah juga nih. Panjang nih ya. Kita baca afara'aitum ma tahrusun. Maka terangkanlah kepadaku apa yang kamu tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Ya. Jadi kita yang menumbuhkan atau Allah justru? Nah ini pertanyaannya. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadaltum tafakkahun. Kalau kami yang kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Inna lamuk ramun ya. Sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Itu katanya menderita kerugian gitu ya. Bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan hasil apa-apa gitu ya, katanya itu. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Nah, sekarang tentang air. Antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun. Nah ini ujung-ujungnya ya. Kalau kami kehendaki niscaya kami jadikan dia asin. Tuh, air itu jadi asin. Maka kamu kenapa tidak bersyukur gitu ya gitu. Afara'aitumun naral lati turun. Dan juga di ayat ini surat Al-Waqiah ini dijelaskan, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dengan menggosok-gosokkan kayu. Antum ansyatum sajarataha amnahnul munsyi'un. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kami yang menjadikannya? Nah, itu dalam surah Al-Waqiah ayat 63 sampai 72. Jadi apa? Nanti bisa dibaca tafsirnya ya gitu. Jadi pada asalnya manusia itu dalam kondisi kekurangan dan kelaparan, kecuali ketika Allah memberikan kepadanya makanan. Maka pelajaran dari firman-Nya yaitu maka mintalah kepadaku, pasti aku beri kalian makan. Maka janganlah bersandar kepada siapapun dalam mencari rezeki ya, kecuali hanya kepada Allah saja. Nah ini juga secara hadis al-ba'in ya. Tuh.
Nah itu mungkin untuk yang kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Walaupun minkum, insya Allah kita Senin depan lanjut membahas kitab Tauhid ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.